Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Ibu warahmatullahi Guru. wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya hari ini? Sehat kan? Baik, Bu. Baik, 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 Alhamdulillah, baik. sehat banget, Bu. Alhamdulillah. Oke, masih semangat kan buat belajar pada pagi hari ini? Semangat, Bu. Semangat sekali, semangat. Semangat. Oke. Ya, semangat dong biar nanti materinya masuk dan mudah dipahami. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta nih anak laki-laki satu-satunya nih buat memimpin doa. Monggo Mas Bagas memimpin doanya. Nggih, Bu. Bu, maaf sebelumnya saya nggak bisa on cam karena saya pakai komputer, nggak ada webcam. Izin off Oke, cam ya, Bu. tidak apa-apa. Iya. Ya, Oke, tidak apa-apa. teman-teman, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Amin. Terima kasih. Nah, Bagas sudah mau memimpin. Selanjutnya Ibu Baik, Bu. Andika Hadir. Bagas. Halo. Oh, nggih, Bu. Sampun. Andika Udah. Bagas. Ya. Udah, Bu. Siti Sinyalnya udah. Solihah. Hadir, Bu. Yang terakhir Yeni Apriani. Yeni Apriani hadir tidak ya? Mbak Yeni. Sepertinya terkendala sinyal, Bu. Oh, Ya, Bu. tapi join Google Meet kan? Iya, tadi sempat Ya, on Bu. cam, Bu. Oh iya. Berarti semuanya hadir ya? Oke, bagus. Ya, Bu. Nah, selama pembelajaran berlangsung, anak-anak diminta untuk wajib on cam ya. Tapi jikalau memang tidak memungkinkan untuk on cam, tidak apa-apa. Lebih baik. Nih, nanti di sela-sela pembelajaran, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Nah, bagi kalian yang bisa menjawabnya akan mendapatkan poin 20. Oke, siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Kita mulai ya. Masuk Ya. ke materinya. Materi minggu kali ini kita akan bahas tentang cerpen atau cerita pendek. Monggo, ini yang operator. Ya. Cerpen itu apa sih? Cerita pendek, Bu. Cerita pendek, Bu. Oh, ya itu singkatannya dari cerpen. Kalau pengertiannya apa? Ya, Bu. Apa, Karya Bu? sastra berbentuk fiksi, Bu. Oh iya. Udah di presenting kan? Iya, Bu. Ada tulisannya, Bu. Oke, lanjut aja ya langsung. Di sini pengertian cerpen. Cerpen merupakan karya sastra berbentuk fiksi. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Nah, akan tetapi ukuran panjang pendek cerita memang tidak ada aturan pasti. Lanjut. Nah, pembahasan yang selanjutnya itu ada pembedaan cerpen. Nah, di situ ada berdasarkan panjang dan pendek. Ada 3 jenis. Pertama, cerpen sangat pendek. Kedua, cerpen panjang sedang. Yang ketiga, cerpen panjang. Perbedaannya yaitu cerpen sangat pendek memiliki kisaran 500-an kata. Sedangkan cerpen panjang sedang, jenis ini sering dijumpai pada majalah, surat kabar, dan tabloid. Nah, sedangkan cerpen panjang itu terdiri dari puluhan ribu kata. Jadi di setiap cerpen memiliki karakteristik masing-masing. Nah, pembeda cerpen yang selanjutnya berdasarkan tema dan isi. Nah, menurut Hermawan Aksan, berdasarkan tema dan isinya, cerpen dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu cerpen anak, yang kedua cerpen remaja, yang ketiga cerpen keluarga. Nah, cerpen anak merupakan cerpen pendek yang dibuat untuk bacaan anak, terutama anak sekolah dasar.
Nah, kalimat yang digunakan dalam cerpen ini itu memakai kalimat yang sederhana dan mampu untuk dipahami oleh anak-anak SD atau anak-anak yang berumur di bawah. Yang kedua itu ada cerpen remaja. Nah, cerpen ini ditulis pengarang untuk dibaca oleh para remaja. Cerpen remaja lebih panjang dibandingkan cerpen anak. Cerpen ini berkisah tentang konflik dengan orang tua, cinta terhadap teman seusia, dan persahabatan. Nah, di usia kalian sekarang ini, kalian masih termasuk ke dalam remaja. Jadi kalian cocok nih untuk membaca cerpen yang bergenre remaja. Dan yang ketiga itu ada cerpen mengisahkan tentang cerpen keluarga yang mengisahkan tentang persoalan rumah tangga. Maksudnya persoalan rumah tangga itu bukan berarti konflik yang terjadi di keluarga, misal ada perkelahian atau pertentangan, tapi lebih pada keedukasi ya. Lanjut, Mbak. Iya, Bu. Nah, yang selanjutnya itu ada ciri-ciri cerpen. Cerpen memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama itu panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Nah, maksud habis dibaca sekali duduk ini, ketika kita membacanya, kita tidak perlu menyelesaikan bacaan cerita tersebut sampai berhari-hari. Kita bisa menyelesaikan cerita tersebut hanya dalam sekali duduk. Dan yang ketiga itu ada dalam cerpen hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Yang keempat itu terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib perilaku pelaku. Nah, dan yang terakhir ciri-cirinya itu ada hanya mempunyai satu alur dan perwatakan tokoh dituliskan secara singkat. Oke, sampai sini dulu. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Apa? Nah, Bagas? Tadi kedengaran kan, Bu? Kedengaran? Tadi itu di bagian yang ada cerpen anak, cerpen keluarga, cerpen remaja. Nah, itu hanya dikelompokkan menjadi 3 kelompok itu atau ada lagi, Bu? Kayak mungkin cerpen buat lansia atau cerpen buat kategori yang lain kayak gitu, atau berdasarkan tema dan isinya itu hanya dikelompokkan menjadi 3 bagian itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Pertanyaannya bagus ya. Jadi di sini saya mengutip dari sebuah buku pelajaran SMP kelas 9, yaitu ini, buku apa nih ya? Oke, buku Bu Darmawati. Nah, dia menjelaskan atau memaparkan cerpen itu dibagi menjadi 3 saja. Sejauh ini saya belum melihat ada cerpen lansia atau cerpen yang lainnya. Begitu, Nak. Bagas? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Lanjut, Mbak. Ada lagi yang ingin ditanyakan lebih dulu sebelum lanjut ke Ada, Saya Ibu. mau bertanya, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Banyak sekali ya pertanyaan. Ya, Bu. Sekali kan. Ya, Bu. Ayo, Mbak Uli. Saya mau bertanya, Bu. Di sini kan ada pembedaan cerpen. Yang pertama itu kan berdasarkan panjang pendek. Cerpen yang sangat pendek itu itu biasanya muncul di mana? Kalau yang cerpen panjang sedang itu kan biasanya dijumpai di majalah, surat kabar, dan tabloid. Seperti itu. Nah, sedangkan yang cerita pendek itu biasanya yang sangat pendek itu biasanya ditemui di mana, Bu? Oh ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Nah, cerpen sangat pendek itu biasanya disebut dengan prosa mini. Nah, misalnya dalam buku antologi cerpen Nama yang Menderah karya Ibnu Wahyudi. Jadi biasanya itu ada beberapa kumpulan cerpen pendek kemudian dijadikan sebuah buku, yaitu buku antologi cerpen. Begitu, Mbak Uli. Baik, Ibu, terima kasih. Oke.
kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, Bu. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur pembangun dalam teks cerpen. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini terdiri dari pertama yaitu tema. Tema adalah ide utama dan tujuan utama. Jadi tema merupakan gagasan dasar umum, dasar cerita sebuah karya yang digunakan pengarang untuk mengembangkan cerita. Dan yang kedua itu ada latar. Yang latar terbagi menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Mungkin di sini anak-anak sudah tahu latar itu apa? Ada yang belum tahu? Sudah, Ibu. Bu. Sudah. Oke, Sudah familiar, Sudah. Ibu. oke, mantap. Berarti rajin ya baca bukunya. Iya, Bu. Alhamdulillah begitu, Bu. Lanjut ya, yang ketiga itu ada penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Yuk. Nah, yang keempat itu ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Dan yang kelima itu ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang disebut pesan moral. Pesan moral tersebut dapat berupa penerapan sikap dan tingkah laku para tokoh yang terdapat pada sebuah cerita. Selanjutnya itu ada unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen ada 3. Yang pertama bahasa, yaitu bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa yang digunakan dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Nah, yang kedua itu ada latar belakang pengarang, dan yang terakhir ada nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Nah, selanjutnya di sini ada bagian dari struktur teks cerpen. Bagian pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, dan yang ketiga ada resolusi. Lanjut ke contoh selanjutnya, Mbak. Nah, di situ terlihat bahwa ada orientasi memiliki bagian tersendiri, komplikasi begitu juga, resolusi juga begitu. Nah, pada umumnya cerpen terbentuk dari 3 struktur, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, struktur orientasi merupakan bagian pendahuluan dalam sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, tempat peristiwa dalam cerita, maupun pengenalan suasana dan alur cerita. Jadi orientasi ini lebih kepada pendahuluan, pengenalan awal, pengenalan singkat mengenai tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Nah, kemudian komplikasi ini memuat masalah atau konflik yang terdapat dalam cerita. Nah, konflik dapat berkaitan langsung dengan tokoh atau konflik yang terjadi di lingkungan sekitar tokoh. Nah, sementara itu, resolusi merupakan bagian pemecahan masalah atas konflik yang ada dalam cerita. Jadi di resolusi ini ada ya lebih dikenal dengan endingnya. Jadi di setiap cerita itu pasti ada endingnya, entah endingnya sedih, entah endingnya bahagia. Nah, itu termasuk di dalam resolusi. Oke, di pertemuan ini Ibu hanya menjelaskan sampai situ saja. Mungkin untuk lebih lanjutnya itu pertemuan untuk minggu depan. Baik, Nah, sampai di Ibu. sini, Baik, Ibu. sejauh ini ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dipahami? Sejauh ini udah, Ibu. Kalau saya. Cukup, Ibu. Sudah, Oke. Bu. Uli sudah paham, Bagas sudah paham, Siti sama Yeni Udah, gimana? Bu. Udah. Alhamdulillah jelas Ibu. Oh, nggak ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Cukup, Bu. Cukup Ibu. Oke.
Ini pertemuan kita sudah berapa menit ya? Sudah sekitar 15 menit mungkin Ibu. 15 sampai 20-an kayaknya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Pertemuan singkat asal ilmunya dapat dicukupkan. Bu, mohon maaf. Baiklah. Oke, Ibu tutup ya pertemuan kali ini. Baiklah, apabila ada kurang, Ibu mohon maaf. Oh iya, sebelum mengakhiri ini, kalian bisa mengisi presensi lewat Google Form yang telah Ibu kirimkan di grup ya. Baik Ibu. Gue akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat Waalaikumsalam. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.